Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Himatul Alia dari S6 DIM E2018-2290. Saya di sini dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu langkah pengambilan keputusan menurut Mitchbeck dan koleganya. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap identifikasi, yang kedua tahap pengembangan, dan yang ketiga tahap seleksi. Tahap identifikasi yakni pengenalan masalah, yang mana tahapan ini dilakukan untuk mengetahui segala faktor yang menyebabkan dari masalah tersebut. Yang kedua, tahap pengembangan. Tahap pengembangan yakni terdapat pencarian prosedur atau solusi-solusi yang baru, yang mana proses ini dilakukan oleh si pembuat keputusan. Yang ketiga yaitu tahap seleksi. Tahap seleksi di sini dibuat setelah adanya solusi. Nah, di sini ada 3 cara dalam pembentukan seleksi. Yang pertama, pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi. Yang kedua, analisis alternatifnya harus logis dan sistematis. Dan yang ketiga, dalam tahapan seleksi ini harus melibatkan kelompok pembuat keputusan. Selanjutnya yaitu proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian di sini ada 5 tahapan yang mana dikemukakan oleh Engel dan Blackwell. Yang pertama yaitu problem recognition. Problem recognition di sini adalah menganalisis keinginan dan kebutuhan konsumen, seperti melakukan komunikasi yang baik dengan pelanggan, menciptakan peluang pasar yang baru. Yang kedua yaitu share. Share di sini adalah pencarian sumber-sumber yang digunakan untuk memenuhi keinginan konsumen, keinginan pelanggan. Seperti barang apa sekarang yang lagi tren, merek apa yang disukai oleh konsumen, seperti itu. Yang ketiga yaitu alternative evaluation. Alternative evaluation di sini digunakan oleh konsumen untuk menentukan penilaian alternatifnya. Yang keempat yaitu choice. Choice di sini adalah pemilihan produk yang dilakukan oleh konsumen. Yang kelima yaitu outcomes. Setelah pemilihan, konsumen di sini merasakan bahwasanya produk yang dibeli benar-benar memuaskan. Sedangkan menurut Kotler, tahapan-tahapan yang dilewati pembeli untuk mencapai keputusan pembeli yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan tingkah laku pasca pembelian. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai keputusan pembeli yaitu 1. Pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan di sini merupakan tahap proses pertama dengan adanya keputusan membeli, yang mana pemasar di sini harus meneliti apa saja masalah atau kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen, atau merek apa saja yang sekiranya lagi tren pada saat sekarang. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Setelah adanya pengenalan kebutuhan, si konsumen tersebut mencari informasi mengenai merek-merek produk tersebut. Informasi di sini bisa diperoleh dari sumber pribadi, sumber komersial, sumber pabrik, dan sumber pengalaman. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Setelah konsumen mencari sumber-sumber mengenai merek produk tersebut, konsumen bisa mengevaluasi merek alternatif dalam proses keputusan membeli. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Setelah adanya pengevaluasi mengenai merek produk tersebut, konsumen di sini ada 2 keputusan. Yang pertama,
bahwasanya konsumen hanya berniat untuk membeli. Yang kedua, konsumen benar-benar membeli produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku pasca pembelian. Tingkah laku pasca pembelian di sini adalah proses tahapan yang terakhir, yang mana setelah diadakannya pengenalan masalah, diadakannya pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan membeli. Tingkah laku pasca pembelian yang mana di sini menindaklanjuti setelah konsumen membeli produk tersebut. Konsumen bisa merasakan apakah konsumen merasa puas atau tidak puas dalam membeli produk tersebut. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.